Halo sahabat, kembali bersama Aceh Sutea. Kali ini saya berada di perbatasan Tasikmalaya, Ciamis. Tepatnya di antara wilayah Sukaresik, Tasikmalaya, dan Sindangkasih, Ciamis. Terbentang sebuah garis alami yang telah lama menjadi batas fisik dan saksi sejarah, Sungai Citandui. Sungai besar ini mengalir dari barat ke timur, membelah daratan hijau Priangan Timur, dan di salah satu titiknya berdirilah sebuah jembatan yang menjadi penghubung dua kabupaten, dua budaya, dan dua denyut kehidupan. Pagi itu, langit tampak cerah berawan, warna birunya berpadu lembut dengan gumpalan putih awan yang melayang pelan. Matahari baru naik dari timur, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air Citandui yang mengalir tenang. Dari sisi Sukaresik, terlihat tulisan besar, "Selamat datang di Kabupaten Ciamis", sementara dari arah sebaliknya, tertulis, "Selamat datang di Kabupaten Tasikmalaya". Dua pelang besar ini menjadi simbol persaudaraan dan keterhubungan antar wilayah. Batas wilayah Sukaresik Tasikmalaya dan Sindangkasih Ciamis di jembatan Sungai Citandui bukan hanya garis di atas peta, tetapi kisah hidup yang berdenyut setiap hari. Ia adalah tempat di mana dua daerah saling menyapa, di mana air menjadi penghubung. Perjalanan di batas ini mengajarkan satu hal, bahwa batas tidak selalu berarti perpisahan. Kadang batas justru menjadi jembatan, tempat dua dunia bertemu dalam kedamaian. Seperti Citandui yang terus mengalir tanpa henti, begitulah persaudaraan antara Tasikmalaya dan Ciamis yang abadi, mengalir dari generasi ke generasi dalam harmoni alam Priangan Timur yang mempesona. Tepatnya daerah Sindangkasih, Cikoneng Ciamis, berada di Jalan Nasional 3 menuju arah Panjalu. Sindangkasih Ciamis pagi ini terasa sibuk tapi tetap hangat. Deretan warung makan sudah mulai buka, beberapa di antaranya menyajikan menu sarapan khas Sunda seperti bubur ayam, kupat tahu, lontong sayur, dan nasi uduk. Pagi ini, cuaca terasa begitu bersahabat. Langit biru terbentang luas, dihiasi awan putih yang bergerak pelan seperti perahu-perahu kecil di samudra langit. Sinar matahari muncul dengan hangat, tidak terlalu terik, hanya memberikan sentuhan cahaya keemasan yang membuat setiap sudut tampak lebih hidup. Udara yang masuk ke paru-paru terasa sejuk, bercampur aroma tanah basah dan wangi dedaunan yang terhembus angin dari arah pegunungan. Inilah momen sempurna untuk memulai perjalanan panjang menuju Panjalu, sebuah daerah yang dikenal dengan keasrian dan kesejukan alamnya. Pagi ini, udara terasa begitu segar. Langit di atas kepala tampak cerah, birunya luas seperti kanvas yang terbentang, dihiasi awan putih tipis yang bergerak perlahan mengikuti arah angin. Sinar matahari jatuh dengan hangat, tidak terlalu menyengat, justru memberi kesejukan yang berpadu dengan kesejukan alam sekitar. Cuaca cerah berawan seperti ini menghadirkan suasana yang sempurna untuk sebuah perjalanan, apalagi di sepanjang jalan yang penuh cerita dan pemandangan indah. Sepanjang perjalanan dari Cikoneng, Jalan Nasional 3 terasa begitu hidup. Jalan ini merupakan jalur penting yang menghubungkan banyak wilayah di Ciamis menuju Panjalu. Dan tentu saja dipenuhi beragam aktivitas warga. Ketika kendaraan mulai melaju meninggalkan Cikoneng, jalanan terasa lapang. Lalu lintas cukup ramai, namun tidak padat. Sesekali terdengar klakson kendaraan besar, namun segera hilang tertelan suara alam. Kiri dan kanan jalan dihiasi sawah hijau yang membentang luas. Butiran padi muda bergoyang tertiup angin, menciptakan gelombang hijau yang menenangkan pandangan. Beberapa petani tampak sedang menanam padi dengan kaki terendam lumpur. Gerakan mereka ritmis, seperti tarian alam yang sederhana namun penuh makna. Di antara sawah-sawah itu, terlihat pohon kelapa berdiri tegak, menjulang ke langit biru. Daunnya bergoyang lembut, menghasilkan suara desir yang menambah kesejukan. Dari kejauhan, suara burung pipit dan burung perenjak terdengar bersahutan, melengkapi simfoni alami yang tak pernah usai. Sesekali terdengar deru kendaraan yang melintas, mulai dari motor, mobil pribadi, hingga truk pengangkut barang. Namun suasana tidak pernah terasa sesak, karena seolah diimbangi oleh hamparan pemandangan alam di kiri dan kanan jalan. Di sebelah kanan jalan, terhampar persawahan luas dengan warna hijau yang menyejukkan mata. Sesekali terlihat petani yang sedang bekerja, ada yang membajak dengan kerbau, ada pula yang menyiangi rumput di pematang sawah. Dari kejauhan, kilau air irigasi tampak memantulkan sinar matahari, berkilau bagai cermin alam. Suara air yang mengalir berpadu dengan kicau burung yang berterbangan rendah di atas sawah, menciptakan harmoni yang begitu damai. Sementara itu, di sisi kiri jalan, berdiri rumah-rumah penduduk dengan halaman sederhana. Ada warung-warung kecil yang menjual sarapan pagi, nasi uduk, bubur ayam, atau kupat tahu khas Tasik. Aroma masakan itu menyebar tertiup angin,
seolah memanggil siapapun yang lewat untuk singgah sejenak. Anak-anak kecil tampak riang berlarian di halaman rumah, beberapa di antaranya melambaikan tangan pada pengendara yang melintas. Suasana ini menambah kesan hangat dari perjalanan. Cuaca cerah berawan membuat semuanya terlihat begitu jelas dan indah. Gunung yang menjulang di kejauhan tampak biru. Sebagian tertutup kabut tipis yang pelan-pelan mulai terangkat oleh hangatnya mentari. Di balik awan yang bergerak, sinar matahari memancar seperti tirai cahaya, jatuh menembus sela pepohonan yang rindang di pinggir jalan. Setiap tikungan dan tanjakan di jalur ini seakan menyajikan panorama baru, seolah perjalanan ini bukan sekadar lewat, melainkan sebuah pengalaman penuh makna. Semakin melaju ke arah Panjalu, jalan mulai melebar dan di beberapa titik terlihat deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Daun-daunnya bergoyang lembut ditiup angin, menghasilkan suara gesekan yang khas, seakan menjadi musik alami pengiring perjalanan. Di beberapa sudut, tampak kios buah yang menjual pisang, rambutan, hingga mangga musiman. Pedagang dengan senyum ramah menyapa setiap orang yang berhenti membeli. Kehidupan sederhana ini memberi warna tersendiri dalam perjalanan yang ditemani cuaca cerah berawan. Tak jauh dari Cikoneng, di sepanjang Jalan Nasional 3, terdapat juga aliran sungai yang berkelok mengikuti jalur jalan. Airnya jernih, memantulkan warna langit biru bercampur putih awan. Di tepi sungai, tumbuh bunga-bunga liar berwarna kuning dan ungu, menambah pesona alami yang sulit dilupakan. Sesekali terlihat anak-anak sedang bermain air, tertawa riang tanpa beban, seolah mengingatkan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di hal-hal sederhana. Cuaca seperti ini benar-benar mendukung perjalanan. Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari arah pegunungan membuat udara tetap sejuk, meskipun matahari semakin tinggi. Sekarang memasuki desa Sukamanah, suasana pagi langsung terasa hidup. Jalanan mulai ramai karena pertigaan menuju ke arah Indihiyang Tasikmalaya ditambah dengan lalu lalang warga yang berangkat ke sawah, adang, sekolah, atau pasar kecil di pinggir jalan. Warung-warung sederhana sudah buka sejak dini hari, menebarkan aroma kopi panas dan gorengan yang baru diangkat dari wajan. Di sisi kiri jalan, terbentang sawah hijau muda yang baru ditanami padi. Air irigasi mengalir pelan di pematang, memantulkan cahaya mentari yang mulai meninggi. Suara gemericik air berpadu dengan kicau burung pipit yang sesekali hinggap di batang padi. Di kejauhan, tampak siluet Gunung Sawal yang berdiri gagah, sebagian puncaknya tertutup awan tipis. Cuaca cerah berawan membuat semua terlihat jelas, seolah setiap warna dan detail mendapat sentuhan kuas alam. Melanjutkan perjalanan, saya sekarang memasuki desa Sukahaji. Bayangan pepohonan jatuh ke permukaan jalan, menciptakan corak berganti-ganti seiring kendaraan melaju. Pemandangan awan di atas langit pun terus berubah, kadang menyerupai gumpalan kapas putih, kadang menipis seperti lukisan kuas air di atas kanvas biru. Suasana semakin terasa asri. Jalan datar, dengan kiri kanan dipenuhi perkebunan dan hutan kecil. Pohon-pohon besar berdiri gagah, sebagian diantaranya menjulang tinggi menutupi sebagian langit. Namun justru dari sela-sela pepohonan itulah cahaya matahari masuk, menyorot dedaunan hingga terlihat berkilau seperti permata hijau. Udara semakin segar, dengan aroma tanah basah dan wangi dedaunan yang terbawa angin. Di perjalanan ini, saya juga sempat melihat beberapa pesepeda yang sedang berolahraga pagi. Dengan pakaian olahraga berwarna cerah, mereka tampak bersemangat menapaki jalan. Keringat mengucur, namun senyum tidak pernah lepas dari wajah mereka. Cuaca cerah berawan membuat aktivitas olahraga terasa nyaman, tidak terlalu panas, tapi cukup hangat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Perjalanan menuju arah Panjalu lewat Cikoneng memang tidak pernah membosankan. Setiap detail di sepanjang jalan terasa hidup. Dari sawah hijau yang terbentang luas, deretan rumah penduduk yang penuh aktivitas, sungai yang jernih berliku, hingga pepohonan rindang yang menaungi jalan. Desa ini terasa lebih asri dengan deretan pohon-pohon besar yang menaungi jalan. Udara sejuk menyambut, membawa aroma dedaunan basah dan wangi tanah. Anak-anak kecil terlihat berlari-larian di halaman rumah, beberapa di antaranya melambaikan tangan ke arah kendaraan yang melintas. Senyum polos mereka menjadi penyemangat perjalanan. Rumah-rumah sederhana berdiri dengan halaman luas. Beberapa halaman dipenuhi bunga sepatu berwarna merah cerah, ada pula pohon mangga dan rambutan yang sedang berbuah. Di teras rumah, para ibu duduk sambil menyiangi sayuran, sementara bapak-bapak terlihat bersiap membawa cangkul menuju sawah. Kehidupan desa di Sukahaji berjalan dengan ritme yang tenang, namun penuh keceriaan. Wilayah ini masuk ke Kecamatan Cihaurbeti, suasana berubah menjadi lebih teduh. Desa ini dilintasi aliran sungai kecil yang airnya jernih,
berliku mengikuti kontur tanah. Di beberapa titik, aliran sungai melewati bebatuan sehingga menimbulkan suara gemericik yang menenangkan. Anak-anak tampak bermain air, ada yang berenang, ada pula yang asyik mencari ikan kecil dengan jaring bambu. Di sekitar sungai, sawah-sawah luas terbentang, dipenuhi tanaman padi yang mulai meninggi. Hamparan hijau itu berpadu dengan birunya langit yang berawan, menciptakan panorama menyejukkan. Sesekali, angin bertiup lebih kencang, membuat batang-batang padi bergoyang serempak seperti gelombang laut hijau yang bergerak. Suara alam di Cihaubeti terasa begitu lengkap, kicau burung, desir angin, gemericik air, dan tawa anak-anak desa. Sahabatku kini berada di daerah Cihaubeti, salah satu kawasan yang cukup dikenal di Kabupaten Ciamis. Dari jalanan terlihat berliku, terbentang di antara hamparan sawah hijau yang subur dan pepohonan tinggi yang meneduhkan. Udara di Cihaubeti terasa segar, seolah membangunkan kembali semangat perjalanan yang telah lama dinanti. Sahabatku selalu punya cara sendiri untuk menikmati momen-momen kecil di perjalanan, entah dengan menatap setiap detail pemandangan di pinggir jalan, ataupun dengan tersenyum menyapa orang-orang yang ditemui. Cihaubeti sendiri adalah wilayah yang masih menjaga keasrian alamnya. Deretan rumah-rumah sederhana yang berdiri berdampingan dengan ladang-ladang milik warga, menciptakan suasana kampung yang hangat. Jalan yang dilalui tidak selalu mulus, terkadang menanjak, terkadang menurun, namun itulah yang membuat perjalanan semakin bermakna. Di kanan kiri jalan, tampak anak-anak kecil berlarian, para petani sibuk di sawah, dan ibu-ibu menjemur hasil panen di halaman rumah. Semua itu memberikan kesan bahwa kehidupan di sini berjalan tenang. Sepanjang rute ini, tidak jarang pemandangan gunung di kejauhan tampak gagah, dikelilingi oleh langit biru yang bersih. Kabupaten Ciamis memang terkenal dengan bentang alamnya yang indah, sawah, sungai, perbukitan, hingga hutan bambu yang menenangkan. Sekarang saya berada di Desa Sukasetia, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cihaubeti, Kabupaten Ciamis. Desa ini menyuguhkan suasana yang begitu khas pedesaan, sederhana namun penuh dengan kedamaian. Udara di sini masih terasa segar, berbeda dengan hiruk-pikuk kota yang penuh polusi dan gangguan. Angin berhembus sepal-sepal melewati hamparan sawah yang hijau, membawa aroma padi yang sebentar lagi akan menguning. Burung-burung kecil berkicau dari kejauhan, seakan menyambut setiap langkah saya ketika. Sukasetia bukan sekedar nama desa, tapi juga menjadi cermin kehidupan masyarakat yang hidup dengan penuh kesetiaan pada tanah leluhur mereka. Setiap sudut desa terasa hangat oleh senyuman warganya. Mereka menyapa dengan ramah, meski saya hanyalah seorang pendatang. Sapaan sederhana itu membuat saya merasa seperti sudah lama menjadi bagian dari desa ini. Anak-anak tampak berlarian di halaman rumah, bermain kelereng, layangan, atau sekadar berlari kecil mengejar teman-temannya, mengingatkan saya pada masa kecil yang penuh kebahagia. Jalan desa di Sukasetia kebanyakan masih berupa jalan beton sederhana yang membelah hamparan sawah luas. Dari kejauhan, terlihat barisan pegunungan yang seolah menjadi pagar alami, menjaga desa ini agar tetap asri dan terjaga. Di sisi jalan, saya melihat pepohonan kelapa, bambu, dan berbagai tanaman buah yang ditanam oleh warga. Suasana seperti ini membuat hati terasa tenang, seolah setiap langkah yang saya ambil semaki. Desa ini juga memiliki nilai budaya yang kental. Warga Sukasetia hidup rukun, saling membantu satu sama lain. Saat ada acara hajatan atau kegiatan gotong royong, seluruh masyarakat turun tangan tanpa harus diminta. Ada semacam ikatan batin yang membuat mereka selalu siap bergandengan tangan menghadapi segala hal. Itulah keistimewaan desa ini, betapa kecilnya justru menjadi kekuatan. Semuanya berpadu dalam satu harmoni yang indah, diperkuat dengan cuaca cerah berawan yang membuat setiap warna tampak lebih terang, setiap suara lebih jelas, dan setiap detik terasa lebih bermakna. Cuaca cerah berawan hari ini bukan hanya sekadar kondisi langit, melainkan sebuah suasana yang menyatu dengan perjalanan. Ia memberi cahaya pada pemandangan, kesejukan pada udara, dan semangat pada setiap langkah. Seolah alam ingin menunjukkan wajah terbaiknya kepada siapapun yang melintas, mengajak untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mensyukuri indahnya ciptaan Tuhan. Sebuah aliran sungai kecil tampak berkelok mengikuti jalur jalan. Airnya jernih, berkilau terkena pantulan sinar matahari. Di beberapa titik, aliran itu melewati bebatuan besar sehingga menimbulkan suara gemericik yang menenangkan telinga. Anak-anak desa terlihat bermain di pinggiran sungai, sebagian asyik menangkap ikan kecil dengan jaring, sebagian lagi berenang sambil tertawa riang. Kehidupan sederhana itu membuat hati terasa hangat,
mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati kadang hadir dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Semakin jauh melaju, jalan membawa saya melewati deretan desa dengan rumah-rumah sederhana. Dinding bambu, atap genting, hingga pekarangan yang ditumbuhi bunga sepatu dan melati menjadi pemandangan khas. Di beberapa halaman rumah, tampak ibu-ibu sedang menjemur pakaian, sementara bapak-bapak duduk di bel-bel bambu sambil menyeruput kopi. Mereka menyapa ramah setiap pengendara yang lewat, menunjukkan keramahan masyarakat Sunda yang selalu hangat menyambut siapapun. Di tepi jalan, sesekali muncul kios kecil yang menjual hasil bumi seperti pisang, singkong, hingga sayuran segar. Ada pula pedagang musiman yang menjajakan durian ketika musim tiba, aromanya langsung tercium bahkan dari kejauhan. Kehidupan desa di sepanjang jalan ini berjalan tenang, tapi tetap penuh warna. Cuaca cerah berawan membuat perjalanan semakin mempesona. Dari kejauhan, terlihat Gunung Sawal menjulang gagah, diselimuti kabut tipis di puncaknya. Langit biru di sekitarnya dihiasi gumpalan awan putih yang bergerak perlahan. Sinar matahari menembus di sela-sela awan, jatuh ke permukaan tanah seperti tirai cahaya yang megah. Pemandangan ini seakan menegaskan betapa indahnya alam Ciamis, betapa harmonisnya perpaduan gunung, langit, awan, dan kehidupan di bawahnya. Pepohonan besar di sisi jalan semakin rapat, menciptakan koridor hijau yang meneduhkan. Udara terasa semakin dingin, sejuknya menusuk hingga ke tulang. Di beberapa tikungan, terlihat kebun-kebun sayur yang ditata rapi, kubis, wortel, dan cabai tumbuh subur di lereng-lereng kecil. Pesepeda dan pejalan kaki juga tampak menikmati jalur ini. Dengan semangat, mereka menapaki jalan sambil sesekali berhenti untuk menghirup udara segar. Cuaca cerah berawan membuat perjalanan mereka terasa lebih ringan. Tidak ada terik yang menyengat, hanya kehangatan matahari yang cukup untuk menjaga tubuh tetap bugar. Itulah mengapa perjalanan kali ini begitu istimewa, seolah berada di jalur yang menyatukan keindahan alam dengan ketenangan hati. Menyusuri jalan kecil di desa, menyapa orang-orang, dan menikmati suasana yang sederhana namun penuh makna. Setiap langkah, setiap detik perjalanan adalah bagian dari cerita yang berharga. Tentang jalanan Cihaurbeti yang teduh, tentang Pamokolan yang ramah, dan tentang Medang Layang yang lebih dari sekedar perjalanan, apa yang ia alami sekarang adalah sebuah pengingat akan arti persahabatan selalu teringat pada orang-orang terdekatnya. Mungkin, di tengah perjalanan ini, saya sempat teringat saya sahabat yang selalu mendengarkan ceritanya, yang selalu menunggu kabar darinya. Ada rasa hangat ketika membayangkan ia menapaki jalanan itu dengan langkah pasti. Udara segar dan pemandangan yang indah akan menjadi penutup yang sempurna dari perjalanan yang ditemui di Cihaurbeti. Bagi orang lain, mungkin ini hanyalah perjalanan singkat melewati beberapa desa di Ciamis. Namun bagi sahabatku, ini adalah perjalanan yang penuh makna. Sekarang saya sudah berbelok dari arah desa Sukasetia, meninggalkan jalanan yang teduh dengan hamparan sawah menghijau, dan perjalanan saya kini menuju Pamokolan, sebuah daerah yang menjadi jalur sebelum akhirnya menuju ke Medang Layang. Perjalanan ini terasa seperti sebuah kisah yang bergerak perlahan. Setiap tikungan jalan membawa saya pada pemandangan baru, suara baru, dan rasa baru yang menempel di dada. Saya sempat menoleh ke belakang, ke arah Sukasetia, seakan enggan meninggalkan desa yang penuh kenangan. Namun perjalanan harus tetap maju, dan hati saya terbuka untuk menyambut kisah baru di jalan menuju Pamokolan. Sepanjang perjalanan, rumah-rumah penduduk masih tampak bersahaja. Beberapa berdinding bilik bambu, sementara lainnya sudah permanen dengan dinding bata yang dicat sederhana. Semakin jauh meninggalkan Sukasetia, jalan Pamokolan mulai menanjak menuju perlahan. Di kiri kanan jalan, pepohonan mulai lebih rapat, membentuk semacam lorong hijau alami. Suara dedaunan bergesekan tertiup angin, memberikan irama alam yang menenangkan. Sesekali, saya mendengar suara aliran air kecil dari sungai atau parit yang mengalir di tepi jalan. Air itu jernih. Ketika saya mendekati wilayah Pamokolan, suasana desa semakin terasa hidup. Warga tampak sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang sedang memimpin ternak sapi dan kambing, ada pula yang baru saja pulang dari kebun dengan membawa ikatan kayu bakar di punggung. Pamokolan memberi kesan desa yang penuh kerja keras namun tetap menjaga kehangatan sosial. Setiap kali saya bertanya ke arah, warga dengan ramah menjelaskan sambil memberikan senyum tulus. Di sini saya semakin merasakan nilai kearifan lokal yang kuat, di mana keabadian bukanlah basa-basi, melainkan bagian dari keseharian. Di Pamokolan, saya sempat berhenti sejenak untuk menikmati suasana. Dari sebuah lapangan kecil di tengah desa, anak-anak tampak bermain sepak bola dengan gembira, meskipun hanya menggunakan bola plastik.
Suara tawa mereka mengisi udara yang sakit, menular pada siapa saja yang mendengarkan. Tidak jauh dari situ, seorang bapak duduk di bel-bel bambu sambil menyesap kopi hitam panas, matanya menatap sawah yang membentang luas. Kehidupan sederhana ini terasa begitu indah, mengingatkan saya bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dari hal-hal besar. Jalan mulai sedikit lebih berkelok, melewati perbukitan kecil yang menantang langkah. Namun, setiap kali dia melakukannya menyuguhkan pemandangan baru yang memukau. Di sisi jalan, saya melihat pohon kelapa menjulang tinggi, sebagian diantaranya dipanjat oleh warga yang sedang memetik buah. Beberapa pohon bambu tumbuh berkelompok, melambai-lambai seakan mengiringi perjal. Di beberapa titik, airnya jernih dan segar, terdengar gemericik saat melewati bebatuan. Saya berhenti sejenak, mencuci muka dengan air itu, merasakan kesegaran alami yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Di sekitar sungai, terlihat anak-anak mandi sambil tertawa riang. Desa itu berada di daerah yang lebih tinggi, sehingga dari jalan raya, saya bisa melihat hamparan sawah dan rumah-rumah warga yang tertata. Langit cerah berawan seolah melukis perjalanan saya dengan nuansa syahdu. Perasaan harum muncul, karena perjalanan dari Sukasetia hingga Pamokolan, dan kini menuju Medanglayang, bukan hanya sekedar perjalanan fisik. Suasana desa terasa lebih tenang. Rumah-rumah penduduk tampak berdiri dengan latar belakang perbukitan hijau. Jalan desa di sini cukup rapi, meski tetap sederhana. Warga menyapa dengan ramah, sama hangatnya seperti di Sukasetia dan Pamokolan. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, saya berhenti untuk membeli segelas teh manis hangat. Warungnya sederhana, hanya terbuat dari kayu dengan atap seng, namun penuh dengan keakraban. Pemilik warung dengan ramah bercerita tentang kehidupan sehari-hari di Medanglayang, tentang hasil bumi yang menjadi andalan. Sekarang menuju desa Medanglayang. Medanglayang pun dikenal sebagai daerah dengan udara sejuk dan nuansa pedesaan yang damai. Itulah mengapa perjalanan sahabatku kali ini begitu istimewa, seolah ia berada di jalur yang menyatukan keindahan alam dengan ketenangan hati. Setiap detik perjalanan adalah bagian dari cerita yang berharga. Tentang jalanan Cihaur-Beti yang teduh, tentang Pamokolan yang ramah, dan tentang Medanglayang yang lebih dari sekedar perjalanan. Apa yang ia alami sekarang adalah sebuah pengingat akan arti persahabatan selalu teringat pada orang-orang terdekatnya. Udara segar dan pemandangan yang indah akan menjadi penutup yang sempurna dari perjalanan yang ditemui di Cihaur-Beti. Sekarang saya jalan menuju Medanglayang dimulai dari jalan desa yang masih sederhana. Beberapa ruas sudah diperkeras dengan beton, sementara sebagian lainnya berupa tanah yang kadang berdebu saat kemarau dan sedikit licin ketika hujan. Namun, justru disitulah letak pesonanya. Jalan ini bukan sekadar jalur penghubung antar wilayah, tetapi juga sebuah ruang perjalanan yang menyuguhkan pemandangan menawan di sepanjang sisinya. Di kiri dan kanan jalan, hamparan sawah terbentang luas. Padi-padi yang hijau bergoyang pelan tertiup angin, seperti memberi salam kepada setiap orang yang melewati jalan ini. Suara gemericik air dari saluran irigasi menemani perjalanan, menambah kesejukan suasana. Di kejauhan, tampak petani sedang bekerja. Ada yang menanam padi, ada yang mencangkul tanah, ada pula yang mengikat batang padi hasil panen. Semakin jauh perjalanan, jalan menuju Medanglayang memberi kesan seolah-olah saya sedang dipeluk oleh alam. Pepohonan bambu tumbuh rapat di tepi jalan, melambai-lambai diterpa angin. Suara dedaunan yang bergesekan menjadi musik alami yang menenangkan. Sesekali terdengar kicauan burung kecil yang bersembunyi di sela-sela pohon mengoceh, melengkapi keindahan perjalanan. Mendekati Medanglayang, jalan semakin tenang. Rumah-rumah mulai jarang terlihat, berganti dengan pepohonan lebat dan kebun yang ditanami singkong, jagung, atau kacang tanah. Udara terasa lebih sejuk, dan kabut tipis mulai turun dari perbukitan. Setiap tikungan, setiap pemandangan, setiap senyuman warga, semuanya meninggalkan jejak mendalam. Perjalanan menuju desa ini mengajarkan banyak hal tentang keindahan alam yang sering terlupakan, tentang kebersamaan desa masyarakat, dan tentang kebahagiaan yang lahir dari hal-hal sederhana. Di sini saya belajar bahwa kehidupan tidak selalu harus berlari cepat mengejar ambisi. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah berjalan perlahan di jalan desa, menghirup udara segar, dan merasakan kedekatan dengan alam semesta. Sekarang perjalanan berlanjut ke Medanglayang, desa yang dikenal dengan panorama perbukitannya. Memperlihatkan pemandangan yang lebih luas. Dari ketinggian, sawah bertingkat terlihat indah seperti tangga hijau yang tersusun rapi. Di kejauhan, bukit-bukit kecil berbaris, sebagian tertutup kabut tipis yang perlahan menghilang seiring naiknya matahari.
Udara di Medang Layang terasa lebih dingin. Angin yang bertiup membawa aroma hutan dan dedaunan basah. Beberapa titik jalan dipenuhi pepohonan bambu yang rapat, menciptakan bayangan teduh. Suara bambu beradu tertiup angin menambah nuansa damai. Di pinggir jalan, terlihat kios kecil menjual kelapa muda pelepas dahaga sempurna di tengah perjalanan panjang. Deretan kios sederhana menjajakan berbagai kebutuhan sehari-hari, sayuran segar, buah-buahan, ikan asin, hingga jajanan khas desa. Suara tawar-menawar antara pembeli dan penjual terdengar bersahut-sahutan, menciptakan irama sosial yang hangat. Perjalanan berakhir di Golat, sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah dan kebun. Pemandangan di Golat terasa begitu memukau. Sawah hijau bergoyang diterpa angin, sementara pepohonan besar berdiri di sekelilingnya, memberi keteduhan alami. Dari kejauhan, gunung dan perbukitan tampak biru, dihiasi awan putih yang bergerak pelan. Suasana desa ini damai, hanya terdengar suara angin. Tibalah saya di Panumbangan, daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya. Jalanan lebih ramai, karena Panumbangan menjadi penghubung menuju wilayah Panjalu. Cuaca cerah berawan membuat suasana pasar Panumbangan terasa semarak. Pedagang dan pembeli memenuhi area, aktivitas jual beli berlangsung hangat. Di sekitar Panumbangan, terlihat pasar sebagai pusat sumber perekonomian. Dari jalan, pemandangan Gunung Sawal terlihat semakin jelas, gagah menjulang dengan puncak yang masih berselimut kabut. Awan putih bergerak pelan di sekelilingnya, seolah menjadi mahkota alam. Dari Panumbangan, perjalanan berlanjut ke Sukakerta. Desa ini terasa lebih tenang dan asri. Rumah-rumah berdiri berjajar rapi, dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman hias. Suara ayam berkokok dan sapi yang melenguh terdengar dari kejauhan, menandakan betapa eratnya kehidupan masyarakat dengan alam. Di tepi jalan, terlihat anak-anak bersepeda sambil bercanda riang. Beberapa orang tua duduk di bel-bel bambu sambil menikmati teh hangat. Udara yang masuk ke paru-paru terasa sejuk, bercampur aroma tanah basah dan wangi dedaunan yang terhembus angin dari arah pegunungan. Sebuah daerah yang dikenal dengan keasrian dan kesejukan alamnya. Pagi ini, udara terasa begitu segar. Langit di atas kepala tampak cerah, birunya luas seperti kanvas yang terbentang, dihiasi awan putih tipis yang bergerak perlahan mengikuti arah angin. Sinar matahari jatuh dengan hangat, tidak terlalu menyengat, justru memberi kesejukan yang berpadu dengan kesejukan alam sekitar. Cuaca cerah berawan seperti ini menghadirkan suasana yang sempurna untuk sebuah perjalanan, apalagi di sepanjang jalan yang penuh cerita dan pemandangan indah. Jalan ini merupakan jalur penting yang menghubungkan banyak wilayah di Ciamis menuju Panjalu. Dan tentu saja dipenuhi beragam aktivitas warga. Kiri dan kanan jalan dihiasi sawah hijau yang membentang luas. Butiran padi muda bergoyang tertiup angin, menciptakan gelombang hijau yang menenangkan pandangan. Beberapa petani tampak sedang menanam padi dengan kaki terendam lumpur. Gerakan mereka ritmis, seperti tarian alam yang sederhana namun penuh makna. Di antara sawah-sawah itu, terlihat pohon kelapa berdiri tegak, menjulang ke langit biru. Daunnya bergoyang lembut, menghasilkan suara desir yang menambah kesejukan. Sesekali terdengar deru kendaraan yang melintas, mulai dari motor, mobil pribadi, hingga truk pengangkut barang. Namun suasana tidak pernah terasa sesak, karena seolah diimbangi oleh hamparan pemandangan alam di kiri dan kanan jalan. Di sebelah kanan jalan, terhampar persawahan luas dengan warna hijau yang menyejukkan mata. Sesekali terlihat petani yang sedang bekerja, ada yang membajak dengan kerbau, ada pula yang menyiangi rumput di pematang sawah. Dari kejauhan, kilau air irigasi tampak memantulkan sinar matahari, berkilau bagai cermin alam. Suara air yang mengalir berpadu dengan kicau burung yang berterbangan rendah di atas sawah, menciptakan harmoni yang begitu damai. Sementara itu, di sisi kiri jalan, berdiri rumah-rumah penduduk dengan halaman sederhana. Ada warung-warung kecil yang menjual sarapan pagi, nasi uduk, bubur ayam, atau kupat tahu khas Tasik. Aroma masakan itu menyebar tertiup angin, seolah memanggil siapapun yang lewat untuk singgah sejenak. Anak-anak kecil tampak riang berlarian di halaman rumah, beberapa di antaranya melambaikan tangan pada pengendara yang melintas. Suasana ini menambah kesan hangat dari perjalanan. Cuaca cerah berawan membuat semuanya terlihat begitu jelas dan indah. Gunung yang menjulang di kejauhan tampak biru. Sebagian tertutup kabut tipis yang pelan-pelan mulai terangkat oleh hangatnya mentari. Di balik awan yang bergerak, sinar matahari memancar seperti tirai cahaya, jatuh menembus sela pepohonan yang rindang di pinggir jalan.
Setiap tikungan dan tanjakan di jalur ini seakan menyajikan panorama baru, seolah perjalanan ini bukan sekadar lewat, melainkan sebuah pengalaman penuh makna. Semakin melaju ke arah Panjalu, jalan mulai melebar dan di beberapa titik terlihat deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Daun-daunnya bergoyang lembut ditiup angin, menghasilkan suara gesekan yang khas, seakan menjadi musik alami pengiring perjalanan. Di beberapa sudut, tampak kios buah yang menjual pisang, rambutan, hingga mangga musiman. Pedagang dengan senyum ramah menyapa setiap orang yang berhenti membeli. Kehidupan sederhana ini memberi warna tersendiri dalam perjalanan yang ditemani cuaca cerah berawan, kicau burung, dan sesekali deru kendaraan yang melintas. Kehidupan masyarakat berjalan sederhana. Petani bekerja di sawah, anak-anak berlarian di pematang, dan ibu-ibu sibuk menyiapkan hidangan siang. Semua terasa menyatu dalam harmoni alam yang indah. Perjalanan melewati Sindangkasih, Sukamanah, Sukahaji, Cihaurbeti, Pamokolan, Medang Layang, hingga Panumbangan, di bawah cuaca cerah berawan memberikan kesan mendalam. Setiap desa punya cerita, setiap sudut punya warna, dan setiap langkah menyimpan harmoni. Cuaca cerah berawan bukan sekadar kondisi langit, tetapi suasana yang membuat segalanya tampak lebih indah. Sawah lebih hijau, gunung lebih gagah, sungai lebih jernih, dan kehidupan masyarakat lebih hangat. Perjalanan ini mengakhiri cerita hari ini tentang keindahan sejati bukan hanya pada tujuan, melainkan pada setiap detik yang kita lalui di sepanjang jalan untuk tetap mensyukuri nikmat. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.